Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah salat subuh majelis taklim rahimakumullah. Kemarin kita berbicara tentang mengoptimalkan amalan-amalan ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Yang pertama yaitu kita meningkatkan sholat wajib dan sholat sunnah baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Kemudian yang nomor dua yang harus kita optimalkan di dalam bulan suci Ramadan ini, kita memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Kita membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah dinilai ibadah. Karena Al-Quran adalah syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran kita baca minimal 1 bulan di dalam bulan suci Ramadan ini khatam. Ya, atau khatam belum. Jadi dicicil 1 bulan di dalam bulan suci Ramadan antara lain 30 hari atau 29 hari kita cicil bertahap. Ya, 1 hari minimal berapa? 1 juz. Kalau dibagi subuh, zuhur, asar, ya isya. Berarti 1 juz ini dibagi 5 berarti sedikit. Yang penting kita mudawamah. Yang penting kita terus-menerus membaca Al-Quran. Misalnya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? Kurang lebih 19. Kalau di luar Ramadan ya 10 berarti 190. Kalau dalam Ramadan dilipat gandakan. Nilai sunnah dinilai wajib, wajib dilipat gandakan. Jadi kita harus membaca Al-Quran. Kemudian tilawatul Quran bitadabburil makna, bukan hanya sekedar membaca. Ada waktu-waktu kita baca tartil, ya, kita baca
dengan tartil, dengan pelan-pelan. Targetnya minimal 1 bulan khatam. Ada waktu-waktu khusus untuk tilawah. Tidak hanya sekedar membaca, tilawatul Quran bitadabburil makna. Kita membaca satu ayat, misalnya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, berhenti, direnungkan. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Ada Allah. Siapa Allah itu? Allah adalah Khalik. Kita adalah makhluk. Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman, kasih sayang Allah tidak terbatas. Semua hambanya Allah diberi kasih sayang. Yang iman, yang tidak iman, yang Islam dan non-Islam dikasih sayangi semua. Di barat, di timur, di Gunung Anyar, di mana saja berada hambanya Allah, pasti dikasih sayangi Allah. Kasih sayang Allah tidak terbatas. Rahman Rahimnya Allah tidak terbatas. Jenengan mengevaluasi nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada diri kita, tidak mampu. Nikmatnya mata ketika sehat digunakan untuk memandang tanda-tanda kebesaran Allah, sangat nikmat. Melihat alam, melihat tumbuh-tumbuhan, melihat pergeseran waktu, melihat apapun, itu adalah nikmat. Terutama nikmat yang ada di dalam diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam dirimu apakah kamu tidak memperhatikan? Kita bangun, bisa bangun, alhamdulillah. Ada orang yang tidur nggak bisa bangun. Ada Pak? Ada. Nah, ketika kita bangun tidur, nikmat Allah yang luar biasa, kita dibangunkan. Yang bangunan siapa? Allah. Yang menidurkan siapa? Allah semua. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar. Sehingga ketika kita bangun, disunahkan tenang, tidak langsung ujuk-ujuk ke belakang, tenang dulu, menghilangkan rasa ngantuknya. Kemudian membaca ayat antara lain, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكروا في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار. Kita baca itu sebelumnya. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi. Berapa hari? Berapa hari Pak Amirin? Allah menciptakan langit dan bumi ini. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Fi sittati ayyam. 6 hari. 6 hari ini setelah diselidiki oleh orang-orang pakar, oleh orang-orang yang ahli, 6 periode. 6 periode ini setelah diamati, diteliti dengan berbagai macam
ya toh? Dengan berbagai macam melakukan penelitian dengan ilmiah, dengan langkah-langkah ilmiah, ya, dengan menggunakan sistematis langkah-langkah ilmiah, rasional. Kemudian selanjutnya adalah langkah-langkah yang ada secara logis. Itu kurang lebih menurut seorang pakar, dunia ini diciptakan kurang lebih 11 miliar tahun. Lama. Lama. 11 miliar tahun disediakan seorang pakar, seorang ahli dan sebagainya, kurang lebih 11 miliar tahun. Nah, kenapa Allah kan kun fayakun? Jadi, maka jadilah. Kenapa melalui proses seperti ini? Nah, di situ ada unsur tarbiyah, ada unsur pendidikan. Kalau kita ingin dekat kepada Allah, kalau kita ingin dicintai Allah, melalui proses tahapan. Proses tahapannya apa? Kalau kita ini supaya dekat dengan Allah, ilmu, amal, istiqomah. Apa ilmu itu? Wajib. Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Wajib. Thalabul ilmi, menuntut ilmu. Baik laki-laki maupun perempuan. Sampai kapan? Minal mahdi ilal lahdi. Keluar dari perut ibu sampai meninggal. Mengapa demikian? Ilmu kok diwajibkan? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'malu mardudatun la tuqbalu. Seseorang yang beramal, seorang yang beribadah tanpa didasari dengan ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ibadahnya ditolak dan tidak diterima oleh Allah. Menuntut ilmu. Jadi pertama, orang yang kepingin dekat dengan Allah itu ilmu, kemudian setelah ada ilmu diamalkan. Jenengan ikut kajian di mana-mana, ikut majelis taklim, mendengarkan ceramah, mana yang diamalkan? Ketika kita punya informasi, ketika kita punya ilmu, dapat informasi, supaya mendapat barokahnya ilmu harus diamalkan. Dari mana saja ilmunya itu? Ya toh? Undur makol walatandur mankol. Lihatlah apa yang dibahas. Kalau baik silakan dipraktekkan. Jangan melihat orang yang berbicara. Jadi kalau sudah dapat ilmu, supaya kita mendapatkan keberkahan daripada ilmu, harus diamalkan. Kalau sudah diamalkan, mendapatkan barokah dari ilmu. Nomor 3, istiqomah. Apa istiqomah itu? Terus menerus, konsisten. Misalnya jenengan punya zikir Allah terus, jenengan punya zikir sholawat terus, jenengan punya zikir membaca Al-Quran, ya toh, setiap hari 2 lemper, 2 ruku, terus dengan sedikit tetapi rutinitas istiqomah, itulah yang dicintai oleh Allah. Tapi berat buat. Berat apa tidak?
Alhamdulillah, butuh berjuang. Jadi istiqomah itu butuh perjuangan. Jenengan sholat jamaah di sini aja butuh perjuangan. Pak Kemas rumahnya di mana? Perumahan sana ya, perumahan. Iya. Lalu di perumahan sana, kalau malas nggak mungkin datang ke sini. Nah, itulah barokahnya orang punya ilmu. Inna fi khalqis samawati wal ardh, Allah menciptakan langit dan bumi, waqtilafil lail, bergesernya, berjalannya antara malam dan siang. Sekarang waktu apa? Subuh. Nanti jam 6, setelah itu jam 7, setelah itu jam 12. Siapa yang menggeser? Allah. Ada enggak teknologi yang canggih pada malam ini, pada saat ini, teknologi yang hebat bisa menarik jam 6 langsung jam 5 lebih 10 ini menjadi jam 12? Bisa enggak? Enggak ada. Biarpun seluruh dunia dengan menggunakan teknologi yang tinggi, yang canggih, gak iso. Pakar-pakar ahli ilmu pengetahuan dunia, coba tarik jam 5 punjul 10 ini, ditarik menjadi jam 12. Bisa enggak? Gak iso. Nah, siapa yang menjalankan ini? Allah. Mata zahir memandang ini jam 5 punjul 10. Mata batin yang namanya apa? Basiroh. Itu adalah pasti ada yang menggerakkan. Jangan jauh-jauh, jantung jenengan berdetak terus. Pernah sampean mikir dan jantung itu kok bergerak terus? Sopo sing jalankan ini? Saking terbiasanya sampai tidak ngerti siapa yang menjalankan. Nafas panjenengan masuk, keluar masuk, siapa yang menjalankan? Allah. Perkedipan mata ini setiap detik itu kedip. Siapa yang menjalankan? Allah. Pernah nggak jenengan lihat orang yang diganggu sarafnya tidak bisa kedip? Macicil gini terus. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam dirimu apakah kamu tidak memperhatikan? Apa kamu tidak memikirkan? Apa kamu tidak melakukan muhasabah? Jadi kita muhasabah itu antara lain yang diinformasikan Allah di dalam Al-Quran, kita disuruh membaca, ya toh? Itu tadi. Siapa itu? Inna fi khalqis samawati wal ikhtilafil laili wan nahar, bergesernya antara malam dan siang, itu juga kejadian yang sangat luar biasa. Bumi yang diciptakan oleh Allah yang lengkap, apapun ada, udara apa-apa, langit ada, bumi ada, tumbuh-tumbuhan ada, hayam ada. Untuk siapa itu? Untuk manusia. Untuk hamba Allah yang namanya manusia. La ayatil liulil albab, itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berfikir. Ulul albab mau berfikir. Oh iya ya, pergeseran antara malam dan siang, bumi, detak jantung, kita bisa bernafas. Kalau mau berfikir, itu namanya ulul albab, berfikir secara mendalam, berfikir dan berzikir. Akhirnya ditemukan, oh ini Allah. Akhirnya makrifat kepada Allah. Artinya mengenal Allah. Apapun yang terjadi di dalam dirinya, di luar dirinya, itu adalah Allah yang menggerakkan. Kalau sudah tahu itu, disyukuri, sudah mengenal Allah. Siapa ulul albab itu? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim.
berdiri ingat Allah, duduk ingat Allah, berbaring ingat Allah. Wa yatafakkaru fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhana wa qina adzaban nar. Jadi dari samping itu kita berpikir ciptaan-ciptaan Allah dari yang kecil sampai yang besar. Minimal mikrokosmos diri kita ini, makrokosmos seluruh alam dan jagat raya ini. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Engkau menciptakan apapun yang kita temukan pasti ada manfaatnya. Menciptakan nyamuk, apa manfaatnya Pak Mas? Akhirnya muncul pabrik Baygon, muncul ilmu kedokteran, ilmu peningkatan dari sisi kesehatan. Subhana wa qina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah, selamatkanlah kami dari api neraka. Demikianlah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Monggo silakan. Ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Haji Ariful menanyakan waktu syuruk. Jadi itu kan berganti-ganti, minimal jam 5 punjul 55, 54, kadang 56, 57, sing selamat jam 6. Di luar itu adalah tidak sah dan tidak boleh. Tidak boleh, makanya harus mengerti waktu syuruk ya toh, jam 6 ya toh, lebih 55, lebih minimal, maksimal atau minimal kalau tidak membaca jam 6, jam 5 kurang 5 atau jam 6, supaya sholat kita itu sah. Di luar itu sangat tidak dibenarkan. Lainlah ini waktu syuruk diperbolehkan awal sholat duha. Ada awal, ada pertengahan, ada akhir. Awal jam 6 ya toh, kemudian pertengahan jam 8 sampai jam 9, terus jam 10 sampai jam 11. Itu diingat. Terima kasih Pak Yahya supaya yang hadir ini sebagai satu ilmu. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amidna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amidna fi tariqati wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amidna fi tariqati wa mu'afatin minal fitani. Wa muslimin barika ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi bil alamin. Allahumma arzuqna ilman nafi'a, Allahumma arzuqna ilman nafi'a, Allahumma arzuqna ilman nafi'a rahmatil alamin. Allahumma nawwir qulubana ya Allah bi nurika wa qamarika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi fili wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi fil lana wa lidina bayana sigara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.